Amin. Hijrah itu dilakukan banyak nabi rupanya. Selain Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Lut. Nabi Lut juga berhijrah. Hijrah artinya pindah tempat. Inni muhajirun ila Rabbi, kata Nabi Lut. Saya berhijrah kepada Tuhan saya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Nabi Lut pun meninggalkan tempatnya karena di tempatnya itu banyak sekali yang sesama jenis suka. Laki-laki suka laki-laki, perempuan pun suka perempuan. Di masa Nabi Muhammad juga ada hijrah. Pertama, hijrah ke Ethiopia atau dinamakan Habasyah. Ini dilakukan karena sudah banyak orang kafir Quraisy mengintimidasi atau mau menyiksa umat Islam yang masih sedikit di kota Mekah. Lalu pergilah beberapa orang, 12 orang ke Ethiopia yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Hijrah yang kedua di masa Nabi itu hijrah ke Taif. Setelah istri Nabi tercinta Khadijah meninggal, setelah Abu Talib meninggal, lalu Nabi Muhammad pun hijrah ke Taif supaya banyak pengikut di Taif. Rencananya Nabi. Nah, inilah yang sering kita katakan, kita berencana tapi Allah yang menentukan. Kita boleh berplanning A, berplanning B, tapi hal hasil adalah di tangan Allah. Kadang-kadang kita begitu juga. Udah buat kebun, kebunnya nggak jadi. Udah buat rukonya nggak disewa orang. Udah sekolahkan anak di tempat-tempat yang mahal, anaknya juga tetap nakal. Kita hanya berusaha, tapi hasilnya di tangan Allah. Sampai di Taif pun Nabi bersama Zaid bin Harisah bukan malah disambut hangat seperti hijrahnya sahabat Nabi ke Ethiopia, disambut hangat, diberi tempat yang enak. Di Taif malah dilempar. Malah Nabi juga berdarah, bersandar ke sebuah pohon, akhirnya mengadu kepada Allah. Ya, namanya makhluk, namanya manusia, Nabi juga manusia, tentu mengadu kepada Allah. Samalah kita begitu juga. Kalau banyak kali masalah, tentu kita tahajud, tentu kita berserah diri kepada Allah. Dan ketika itu siku Nabi disandarkannya ke tanah. Akhirnya tanah itu pun berlobang. Walaupun tanah itu keras, dan ini yang dinamakan di masjid dekat Taif, Masjid Al-Quq, Masjid Siku. Melihat kejadian begitu, Nabi pun bertambah semangat. Apa saja kalau Allah inginkan, yang keras pun bisa jadi lembut. Tidak ada hati itu sekeras-kerasnya, sekeras-keras batu, sampai-sampai nggak akan bisa menerima kebaikan, kebenaran, nggak juga ada. Kecuali fi qulubihim maradun, kecuali memang hati seorang itu memang sudah terkunci dengan penyakit. Itu payah dinasihati itu. Kalau orang-orang udah terkunci itu tinggalkan aja.
Yang keras saja bisa jadi lembut. Lalu tidak lama setelah itu baru Isra Mi'raj. Setelah hijrah ke Taif itu baru Isra Mi'raj, Nabi diberangkatkan ke langit. Setelah Isra Mi'raj 1 tahun setelahnya baru hijrah ke Madinah. Di sini baru dimulai tahun Hijriyah. Jadi 1446 Hijriyah sekarang ini penanggalannya diambil dari hijrah Nabi kota suci Mekah ke kota Madinah. Bukan ke Ethiopia, bukan juga ke Taif. Apa sebetulnya yang harus kita ambil sebagai umatnya Nabi Muhammad sekarang ini? Pertama, hijrah itu al-bilad biladullah wal ibad ibadullah wa in asabta khairan fa'akim. Dimanapun negara itu adalah negaranya Allah. Dimanapun hamba itu semua hamba-hamba Allah. Kalau di situ masih kita tidak diganggu untuk sholat, untuk zikir, maka tetaplah di situ. Fa'akim, jangan pula kita pindah dari situ. Kalau masa Nabi itu memang sudah diganggu betul tuh Nabi Muhammad, makanya disuruh pindah. Kalau kita misalnya di Jepang masih bisa sholat, di Korea masih bisa sholat, di Indonesia ini katanya misalnya nggak pro kepada ulama, tapi kayak gini kita masih bisa sholat, masih bisa belajar tahsin, masih bisa belajar tauhid, masih bisa zakat, haji. Ya jangan kita pikir ini negara-negara yang salah. Ini tetap masih negara Allah. Al-bilad biladullah. Negara apapun adalah negaranya Allah. Wal ibad ibadullah. Hamba manapun adalah hambanya Allah. Kalau di sini masih ada peluang baik, kita nggak diganggu, nggak seperti di zaman PKI sedang sholat dibunuh. Masih pokoknya ya, walaupun kita tahu banyak korupsi pemerintah, tapi masih kita damai-damai aja, sholat, zikir dan lain-lain. Kita mau bikin masjid tidak diganggu, biar aja lah kita di sini terus, sehingga kita bisa tetap bertahan. Fa'akim, maka berdirilah di bumi Allah itu. Yang kedua, hijrah dari kebiasaan tidak baik kita selama ini ke kebiasaan yang baik lagi. Kadang-kadang dari hal yang kecil kita sering menfitnah. Misalnya anak kita lewatlah di depan rumah itu pedagang bakso atau pedagang sate atau pedagang es krim. Apa yang kadang-kadang dilakukan istri kita atau dibilang sama istri kita? Karena dia tidak mau beli misalnya itu dagangan mereka, jangan beli es krim itu beracun. Jangan beli itu sate itu sakit perut nanti. Seringkali kita supaya menghindari supaya anak kita itu tidak belanja yang negatif-negatif terus, supaya di pikiran anak kita itu tidak jadi belanja. Ini gaya-gaya remeh tapi memfitnah. Masa orang jualan yang halal baik, dia pun nyari rezeki dengan cara yang baik, kita yang supaya tidak belanja anak kita, janganlah beli itu sakit perut nanti, ada racunnya itu, ada virusnya itu. Sifat-sifat yang remeh seperti ini pun mestinya kita harus hijrah menjadi sifat yang bagaimana bisa menjawab supaya anak itu tidak jadi beli dengan cara yang tidak memfitnah. Tegas saja, tak usah beli. Ayah tidak mau belikan kamu, begitu saja, tegas saja, jangan bertambah-tambah. Atau misalnya kita tidak suka sama kepala sekolah di situ, anak kita mau sekolah di situ, kita bilang kepala sekolahnya itu jahat tuh. Mentang-mentang misalnya kita nggak suka sama kepala sekolahnya. Jangan fitnah-fitnah orang. Gaya-gaya begini
Namanya memang sepele, tapi jangan jadi kebiasaan, sehingga kita tidak pindah dari sifat hati yang bersih kepada sifat hati yang tidak bersih tadi. Cari cara lain sehingga enaklah hidup itu.